kau selalu menduga. Tepuk tangan untuk Pak Eko, luar biasa. Diriku tak pernah memahamimu, bahkan kau selalu curiga ada yang lain yang kuduakan cinta. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap yang kuingin. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Ramalan Imlek tahun ini memiliki potensi besar untuk sukses. Sio kelinci akan banyak mendapat rezeki. Acara pengundian nomor arisan di PTRS memang selalu membuat yang hadir semakin happy. Tepuk tangan untuk bidang arisan yang telah mengadakan acara ini. Dan untuk mulai acara ini akan kami sampaikan dulu rangkaian acara mulai hari ini sore ini sampai dengan malam nanti. Apa Bu Dani? Jadi kita awali dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan makan, dan akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Bidang Arisan, sambutan dari Ketua Umum PTRS, dan ada persembahan penampilan dari Gor Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya. Akan dilanjutkan dengan pengundian dan pembagian hadiah. Acara akan ditutup dengan doa. Duh, siraman doanya di mana? Siraman Jadi doa. setelah sambutan, mohon maaf, Romo Warto setelah sambutan Romo Warto akan menyampaikan siraman rohaninya. Maaf yang di sini tersentuh jatuh kelihatannya. Dipotong bayarannya nih. Mohon maaf Romo sampai kelewat ini. Untuk itu kami mohon perkenan Romo Fusi untuk membuka dengan doa pembukaan sekaligus doa makan. Kami persilakan Romo Fusi. Bapak Ibu dan para saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membuka rangkaian acara ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyertai, Allah yang memberi kehidupan. Maka kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu, terutama dalam perjalanan kami di tahun 2022 dan sekarang kami memasuki 2023 dengan harapan akan penyertaan kuasa-Mu. Maka hanya kepada-Mu lah kami bersandar untuk menjalani hari-hari di tahun ini. Secara khusus kami mohon berkat-Mu juga untuk penyertaan yang penuh kuasa atas Paguyuban Tulang Rusuk Keuskupan Surabaya ini, yang di tengah berbagai macam rangkaian kegiatannya mengadakan program arisan yang juga diikuti oleh begitu banyak orang baik yang juga ikut terlibat dalam kegiatan arisan ini. Maka malam ini kami berkumpul bersama untuk mengadakan acara kebersamaan arisan ini. Berkat-Mu kami mohon melimpah bagi semua pengurus PTRS, anggota PTRS, pengurus arisan ini, dan semua peserta arisan ini bersama keluarga masing-masing, dan juga bersama dengan semua orang
yang bekerja dan berkarya di tempat ini. Kami mohonkan berkat-Mu juga, agar semua yang ada di tengah-tengah kami ini, Kau berkati dalam karya, hidup, kesehatan, kesejahteraan, rezeki, dan juga dalam pelayanan hanya karena belas kasih-Mu. Mohon berkat kelancaran untuk rangkaian acara ini, hingga selesainya nanti dalam penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami juga akan menyantap rezeki malam ini. Mohon berkat-Mu agar rezeki ini menjadi berkat bagi kami, untuk semakin bersukacita menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Akhirnya kami serahkan semuanya ini hanya dalam pernyataan kasih kuasa-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, kami mohon pertolongan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 一团情要埋藏不草原， Tepuk tangan untuk Pak Eko. 一公鸡要吃来我烧的，两个心要承受多少都够的煎熬，才能够彼此望尊明了。 明开，为明白我的爱。虽然我从未想你那我对你渐渐的关怀，为什么你还不能明白？不愿放弃。 你的爱，这是我长久的挚爱，不能保留你的爱，那是对了眼的伤害，伤痛的心一片空白。 如何面对那迟来的爱？明开，为明白我的爱。虽然我从未向你感怀，多年以来，我对你渐渐的关怀，为什么你还不能明白？不愿放弃。 不能保留你的爱，那是对到眼的伤害，伤痛的心一片空白，如何面对那迟来的爱？不愿放弃。 不能保留你的爱，那是对到眼的伤害，伤痛的心一片空白，如何面对那迟来的爱 I saw the light on the night the sun passed by her window. I saw the flickering shadows of love of a light.
could feel. At break of day when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand, I still have no more. My Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. She stood there laughing. I felt the knife in my hand, I still have no more. My Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Terima kasih. Sunday morning, out in the lawn, I think I take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I got someone waiting for me. When I see her, I know what to say. Hey, 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 it's a beautiful day. Beautiful Sunday, this is my beautiful day. When you say that you love me, oh my, it's a beautiful day. Birds are singing, you by my side. Let's take the car and go for the drive. Hey, 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 it's a beautiful day. This is my beautiful day. Say that you love me.
Selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan
atas kehadiran para peserta arisan paguyuban tulang rusuk periode ke-7. Terima kasih atas kehadirannya dan kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa dapat kumpul bersini bersama-sama sehat walafiat. Untuk itu kita semua harus bertepuk tangan berucap syukur kepada Tuhan. Mari tepuk tangan. Acara hari ini kami bersyukur dan berterima kasih pertama-tama kepada para panitia, kepada teman-teman kolektor dari Medcom juga membantu Pak Henki, dan kami juga bersyukur kepada sponsor-sponsor kami, Pak Sutri Yulianto Ersa atas sponsor untuk hadiah-hadiahnya tadi, untuk door prize, juga sponsor dari Laksatiam, dan Pak Sutri Thomas Hermanto atas hadiah sponsornya untuk door prize nanti. Dan acara pengundian kali ini kedua seperti biasanya akan diundi setelah siraman rohani di akhir. Kami harapkan para peserta yang hadir di sini dapat menikmati makanan dan menanti sampai akhir acara karena ada banyak hadiah yang akan dibagikan. Seperti contoh ada voucher total senilai 1 juta makan di Glow Stick Hotel Santika Premier Gubeng. Luar biasa atau tidak? Ada hadiah lagi 15 jaket sepeda motor sumbangan dari Pak Sutri Thomas Hermanto. Luar biasa, enak. Hadiah ya Pak ya. Enak. Ada lagi voucher makan 1 juta di Laksatiam. Enak enggak? Enak. Satu lagi, masih ada lagi voucher-voucher yang lain. Ada hadiah flashcard juga, dan hari ini nanti kita akan bagi-bagi angpau juga. Jadi jangan pulang dahulu, nikmati makanan, dan yang paling penting siraman rohani dari Romo Marto. Untuk itu semoga acara ini menjadi sukses. Ada kurang atau lebihnya kami dari panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa melakukan kegiatan ini di 6 bulan lagi, dan kami selalu menunggu kehadiran di acara selanjutnya. Terima kasih atas semuanya, dan tidak kalah pentingnya untuk terima kasih kepada pembina Pak Jeffrey dan Ketum sudah hadir di acara hari ini. Dan yang juga tidak kalah penting adalah Pak Om Cok yang selalu memberikan masukan-masukan agar acara arisan selalu berjalan dengan lancar. Terima kasih, selamat menikmati. Pertama-tama tentu sangat layak dan sepantasnya kalau kita menyampaikan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Baik. Kalau bahasa saya ya, terima kasih, dan terima kasih atas semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Selanjutnya kepada Romo Moderator, Romo Fusi yang saya hormati, ini mungkin lagi ke belakang, dan Romo tamu kehormatan malam ini, Romo Marto, ya, Profesor Dr. Emmanuel Datu Marta Sujita, dipanggil Romo Marto. Boleh berdiri sebentar Pak, supaya nanti ini sudah kenal. Tepuk tangan dulu yang meriah. Kita lama, silakan Pak. Kita lama mendengar nama besarnya. Saya salut kepada panitia yang hari ini berhasil mengundang Romo Marto untuk memberikan siraman rohani. Kepada Pak Cok atau Pak Sutri Cokti selaku Dewan Kehormatan, kepada Pak Sutri Listia Jeffrey, Dewan Pembina, kepada Pak Sutri Eli Charlie, Dewan Penasehat, kepada Pak Sutri Yulianto Rosa, dan masih banyak sahabat-sahabat pengurus Paguyuban Tulang Rusuk yang saya kagumi, yang saya hormati, dan
yang terkasih. Juga kepada Wakil Ketua yang membidangi arisan, Pak Sutri Budiayin, Wakil Ketua Umum Pak Sutri Liana Bambang, dan Pak Sutri Thomas yang mungkin kebetulan hari ini juga lagi di Jakarta, serta segenap peserta arisan yang hadir malam hari ini. Sekali lagi, selamat malam semuanya. Salam, salam, salam yang terbaik. Romo, para pengurus dan hadirin yang terkasih, pertama-tama saya sampaikan apresiasi kepada Ketua Bidang Arisan Pak Sutri Irena David yang kebetulan mantu saya. Terima kasih yang setiap kali acara arisan boleh diselenggarakan dengan baik. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Pak Sutri Irena David. Yang tadi saya ajak ngari itu adalah cucu saya yang lucu ya, namanya Felis. Saya sayang sekali. Bidang arisan adalah salah satu bidang yang sangat penting dalam arti dua hal. Yang pertama, merupakan sarana berinteraksi ya, bahasa seminarnya fellowship ya, inilah berfellowship. Senang bisa ketemu teman-teman lama, teman yang sudah lama tapi jarang bisa bersua karena kebetulan COVID dan kesibukan yang melanda masing-masing. Juga bidang arisan ini adalah sumber daripada pendanaan kegiatan-kegiatan Paguyuban Tulang Rusuk. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sutri Didi Lulu yang pada periode yang lalu, mana Didi Lulu, boleh berdiri sebentar, Didi Lulu ya, terima kasih setelah menambah arisannya double ya toh, dari sekian nomor menjadi double ya. Pak Sutri Rosa juga malah triple ini Rosa ini. Mana Rosa, Pak Sutri Rosa? Rosa di mana? Rosa terima kasih ya, luar biasa. Yanti Iksan tadi juga lihat juga hadir ya. Terima kasih juga telah menambah double juga nambahnya. Dan Pak Sutri lainnya yang salah satunya adalah Gloriana Iwan yang sebentar lagi mau mantu ya. Di mana Gloriana tadi putrinya ya? Wah, tepuk tangan untuk Gloriana. Iwan kok udah datang? Ada di tempat lain ya. Oke. Wibik Melian, Nina Taufan, dan masih banyak yang pada arisan yang lalu telah melembutkan hatinya. Ini saya lapor pada Romo Marto, melembutkan hatinya, menambah kontribusi. Ya. Saya tidak senang sebenarnya pidato ini formal. Ada dua cerita. Tadi saya pulang dari Singapura, ketemu seorang tokoh pengusaha yang luar biasa, ya. Tapi senangnya apa? Saya diberi keripik, saya diberi kue, ya toh. Waduh, bawaannya banyak. Apa sih intinya? Orang yang suka memberi itu rezekinya lebih banyak. Ya, kalau ikut arisannya nambah. Puji Tuhan. Kalau bahasa Muslim, insya Allah ya. Puji Tuhan, nanti rezekinya tambah banyak. Salah satu contoh yang paling dekat dengan saya adalah besan saya, Ibu Liana Bambang ini di mana-mana nyebar kebaikan. Bikin acara-acara simpel, hadiahnya 5 hadiah, 10 hadiah. Biarpun hadiah-hadiah itu bukan hadiah mobil, tapi menyenangkan. Tepuk tangan untuk Pak Sutri Liana Bambang. Ya. Boleh berdiri sebentar. Ini teladan saya. Ya. Saya ini senang kalau ketemu teman. Saya ini kalau diminta speed di salah satu acara di Bandung, saya juga kasih tahu ada 5 teman. Yang satu datang minta tolong, yang 2 datang bawa lemper. Ya, siapa yang datang bawa lemper? Ibu Kiwi, mana Bu Kiwi? Mana Bu Kiwi? Nah itu, dia tahu senang saya lemper Pak. Ya, kalau kita mengadakan perjalanan naik bis, dia bawa lemper 5 untuk saya. Dia bawanya 40, yang lain dibagi. Saya 2 orang dikasih 5. Bu Kiwi terima kasih ya.
ya. Saya terima lempernya berkali-kali, ya. Dan saya senang begini ini, saya anggap taci saya, JJ saya, ya. Kalau dansa dengan ibu-ibu lain saya nggak mau, nanti takut nyonya saya cemburu. Tapi kalau dansa dengan begini, kalau sama taci sendiri nggak ada apa-apa, ya. Rock and roll pun jadi, ya. Betul Pak Jaya? Itu. Ya. Jadi saya nggak mau nambah, yang lain biar urusannya Romo Marto. Orang yang suka memberi, puji Tuhan akan diberikan rezeki yang bertambah-tambah, ya. Saya terus terang banyak belajar dari tokoh-tokoh. Tadi saya duduk sejejeran tuh, dikasih kue, dikasih keripik, pokoknya dikasih terus sampai saya bingung. Ya loh, aduh, ibu ini kok luar biasa dan usahanya luar biasa ibu ini. Ya, kebetulan putranya teman anak saya juga, temennya Gani. Ya, sebuah toko yang sangat sukses di Surabaya. Ya, tapi orangnya begitu punya kepribadian yang suka memberi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu harus suka memberi. Kalau tangganya belikan pisang goreng kasih tangganya juga bagus Pak, ya. Kebiasaan memberi ini adalah kebiasaan yang pasti nanti Romo Marto akan nambahkan. Memberi itu baik, tidak ada ceritanya memberi itu tidak baik. Asal jangan lebih besar pasak dari tiang, ya. Kalau income-nya 1.000 ya sekian persen itu memberi. Saya tidak ingin panjang lebar karena saya dibatasi 5-6 menit. Saya cuma ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih karena acara malam ini adalah acara temu kangen dan acara memberikan apresiasi kepada segenap pendukung yang ikut 1, yang ikut 10, yang ikut 20, semua peserta arisan yang mau menyisihkan sebagian uangnya, sebagian keuntungannya untuk kebersamaan kita. Saya sampaikan terima kasih. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam fellowship yang punya nilai dan gongnya, intinya kita menunggu Romo Marto yang sebentar lagi akan menyampaikan hal-hal yang penting. Kalau bagi saya adalah turning point, ya, tikungan yang akan membuat kita menjadi manusia yang lebih bermakna. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Tuhan memberikan berkat kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang selalu berlimpah. Amin. Saya cuma merasa sungguh bersyukur karena bisa setiap 6 bulan kita semua bisa kumpul untuk acara arisan ini. Semoga kita selalu bisa menghadiri dan selalu bisa happy-happy di arisan ini. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Bapak Ibu bisa menggerakkan kaki-kaki atau badannya digoyang-goyangkan mengikuti
财源滚滚，年年有余，恭喜恭喜恭喜你。 Bapak Ibu dan para saudara yang dikasih Tuhan, bersama kita hadir Romo Profesor Dr. Marto Sujito. Beliau ini seorang imam Gereja Katolik dari Keuskupan Agung Semarang. Beliau adalah salah seorang teolog terutama di Gereja Indonesia untuk bidang teologi, dogma, secara khusus liturgi, secara khusus lagi mengenai Ekaristi. Maka beliau pun ini mengajar di Universitas Katolik Sanata Dharma Yogyakarta, Fakultas Teologi. Beliau ini tinggalnya di Seminari Kendungan, Yogyakarta, seminari tinggi dari Keuskupan Agung Semarang yang mempersiapkan para calon imam untuk keuskupan di Semarang dan sekitarnya. Beliau secara khusus hadir di sini untuk memberi siraman rohani, dan ini akan sangat meneguhkan kita, terutama dalam menghayati rahasia kasih Tuhan secara khusus dalam Ekaristi dan hidup sehari-hari. Sudah banyak tulisan buku-buku dan seminar yang beliau jalani, beliau persembahkan untuk Gereja Indonesia terutama. Beliau juga sudah sering datang ke Surabaya untuk memberikan banyak pencerahan untuk gereja. Itu kurang lebih pengantar singkat mengenai yang terkasih Romo Profesor Dr. Marto Sujito yang akan menyampaikan siraman rohani. Monggo Romo, dipersilakan untuk menyampaikan. Yang terhormat dan yang terkasih Romo Fusi, moderator Paguyuban Tulang Rusuk, lalu Pak Sutri, Ibu Bapak, saudara-saudari, adik-adik, selamat malam, berkah dalam. Saya mau menyampaikan suatu bahan untuk siraman rohani. Sambil makan tidak apa-apa, kalau memang sedang makan bakmi atau sekarang ini bagian bakmi caranya. Jangan sampai keloloten itu. Saya akan menyampaikan bahan renungan menumbuhkan sukacita keluarga Kristiani. Harapan saya semoga sebagai paguyuban tulang rusuk ini yang memang tadi dari spiritualitas moto atau nyanyian tulang rusuk, saya menangkap ungkapan pertama adalah terima kasih kepadamu Tuhan atas dia ya, yang kau berikan, yang telah lama ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti. Tulang rusuk berdua jadi satu, terus piye kemelali aku, terus melayan dua jadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Sangat bagus, sangat menarik. Saya nanti akan menghubungkannya dengan makna dasar spiritualitas syukur. Ya. Baik, lihat di PPT atau slide di sana, menumbuhkan sukacita keluarga Kristiani, slide kedua. Ada 3 sumber, 3 buku saya. Itu yang terbaru dari seri Perjalanan Jiwa 11 itu tergerak oleh belas kasihan, lalu tentang Bunda Maria, lalu yang paling kanan itu pidato pengukuhan waktu saya guru besar, sumbangan teologi sukacita. Lanjut, teman-temanku semua, Pak Sutri yang terkasih, Paus Fransiskus pernah berkata seperti ini. Kata pertama yang ingin saya ucapkan adalah sukacita. Jangan menjadi manusia yang sedih. Seorang Kristiani tidak dapat sedih. Bukannya tidak boleh, tidak dapat sedih.
Janganlah membiarkan dirimu jatuh pada keputusasaan. Yang kita miliki bukanlah sukacita karena mempunyai begitu banyak harta milik, tapi karena telah berjumpa dengan seorang pribadi, Yesus yang hadir di tengah kita. Sukacita lahir dari pengalaman mengetahui bahwa bersama Tuhan Yesus kita tidak pernah sendiri. Bahkan pada saat-saat yang sulit atau ketika perjalanan hidup kita banyak menghadapi rintangan dan masalah yang sepertinya tidak dapat diatasi, dan itu bisa banyak sekali. Lanjut. Dan pada saat ini musuh iblis datang secara tersamar, yakni sebagai malaikat yang dengan liciknya menyampaikan kata-katanya kepada kita. Jangan dengarkan mereka. Iblis yang dimaksud Bapak Paus adalah segala sesuatu yang sering tampaknya bagus tapi sebenarnya mau membelokkan kita dari Tuhan. Jangan dengarkan mereka. Mari kita mengikuti Yesus. Kita menemani, kita mengikuti Yesus, tapi di atas itu semua kita tahu bahwa Dialah yang menemani kita dan membawa kita pada pundaknya. Jadi kita itu sebenarnya digendong oleh Tuhan Yesus. Inilah sukacita kita, inilah pengharapan yang harus kita bawa ke dunia. Jangan membiarkan diri kehilangan pengharapan. Janganlah pengharapan itu dicuri. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Suasana sukacita dengan nyanyian-nyanyian Pak Eko, lalu Pak Cok tadi memang menumbuhkan pengharapan dan sukacita. Lanjut. Nah, sebagai kesimpulan saya, dasar sukacita keluarga Kristiani. Jadi kalau kita mau membangun keluarga Kristiani yang penuh sukacita, dasarnya adalah pengalaman perjumpaan dengan Kristus dan bersama Kristus. Sukacita sejati dalam hidup ini bila kita merasakan dan mengalami kesatuan kebersamaan dengan Tuhan Yesus Kristus secara erat dan mesra. Seorang Kristiani yang kehilangan Tuhan Yesus itu akan sama saja kehilangan segala-galanya. Inilah isi terpokok rahasia keluarga Kristiani yang bersukacita menurut Injil, yaitu pengalaman berjumpa dengan Kristus. Maka di Evangelii Gaudium Bapak Suci berkata, sukacita Injil memenuhi hati dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus. Lanjut. Nah, sebagai sebagai teladan sekaligus inspirasi bagi para pasutri, bagi kita semua, bagi keluarga, mari kita belajar beberapa aspek pengalaman keluarga kudus. Keluarga kudus memberikan beberapa poin yang menurut saya baik untuk merenungkan makna sukacita Kristiani itu. Ternyata keluarga kudus, Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf, keluarga yang bersukacita, tapi bukan berarti keluarga yang tidak pernah punya masalah dan kesulitan. Jadi keluarga Kristiani yang bersukacita tidak selalu berarti tanpa masalah atau tanpa kesulitan. Poin utama sebuah keluarga Kristiani adalah selalu menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus ada di tengah kita dan meminta kita agar Dia menjadi pusat hidup keluarga kita. Saya biasanya memperhatikan secara simbolik, walaupun itu bukan patokan kaku, bagaimana keluarga menempatkan salib Tuhan dalam ruangan tengah. Saya diajari Bapak Ibu, ruangan keluarga kami yang sederhana itu ada salibnya, dan kami dibiasakan harus kalau berdoa menghadap salib, baik doa bersama setiap malam atau sebelum sekolah. Itu Bapak selalu, karena dia sudah pensiun, dia berdiri di pintu, kami anak-anaknya doa ini di depan salib, lalu kami keluar mau berangkat, satu persatu diberi tanda salib oleh Bapak. Itu mengesan sampai hari ini.
Bapak mengajarkan salib Kristus itu pusat keluarga kita, pusat hidup kita. Maka Ibu Bapak nanti kalau pulang, sekarang saya masih bisa ingat ya, coba di ruangan tengah kita yang menjadi pusat apa? Barangkali yang menjadi pusat foto kita. Terus salibnya di belakang lemari, sudah banyak lolo Pak namanya, sarang laba-laba mungkin. Jadi coba nanti lihat, meskipun itu bukan sesuatu yang sifatnya sangat pokok, tetapi bagaimana menempatkan Tuhan Yesus salibnya dalam konfigurasi dan positioning di rumah itu juga tampak dari keluarga itu. Di kamar saya ada salib besar yang menjadi pusat. Jadi saya kerja, saya doa, saya tidur, itu saya menghadap salib. Santo Yohanes Paus kedua dulu, sejak jadi paus, jadi uskup agung Krakau, sekretarisnya cerita, Bapak Uskup Karol Wojtyła itu minta supaya ruang kerjanya itu dia bisa melihat tabernakel sakramen Maha Kudus. Entah bagaimana, saya belum pernah ke keuskupan itu, wis katedral itu, tapi dia minta supaya setiap kerja dia selalu menghadap sakramen Maha Kudus. Sebuah contoh hanya dari segi penataan ruang, bagaimana dia menempatkan pusat hidupnya. Ini sesuatu yang inspiratif untuk saya. Tantangan berat keluarga Kristiani hari ini adalah adanya distraksi, yaitu teralihnya perhatian kita oleh macam-macam berita, oleh sosmed, oleh macam-macam viral dan seterusnya. Sampai-sampai kita sering lupa tujuan pokok keluarga Kristiani itu apa? Yesus Kristus. Ini menurut saya poin yang sangat sentral, tapi juga sangat pokok. Lanjut, kita baca dulu satu poin pertama mengenai keluarga Kristiani. Matius 2:13-15. Ketika mereka keluarga kudus itu mengungsi ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Poin apa yang bisa kita pelajari? Keluarga kudus menyingkir ke Mesir. Menyingkir itu tindakan yang lazim dalam hidup sehari-hari. Saya yakin Ibu Bapak yang begitu sibuk selalu butuh waktu yang hening tenang. Kalau kita mau ketemu orang, entah orang penting ataupun pelanggan atau siapa, kita selalu butuh hening, nanti omong apa. Setiap kali kita mau rapat, kita mesti juga menenangkan diri. Itu tindakan menyingkir secara singkat. Seorang atlet, dia harus tanda kutip menyingkir. Yang pasti harus di pusat latihan toh, dan tidak ketemu keluarga dan seterusnya. Pokoknya ada disiplin supaya fokus. Nah, ternyata keluarga kudus pun mengalami pengalaman menyingkir. Menyingkir ternyata juga biasa di kitab suci. Keluarga kudus menyingkir ke Mesir. Nabi-nabi, Nabi Elia menyingkir di Sungai Kerit. Nabi-nabi yang lain sama saja. Nah, acara pokok menyingkir dalam kitab suci itu apa? Menghayati ketersembunyian. Pentingnya sifat tersembunyi dalam hidup rohani itu agar kita mampu untuk terus mengarahkan diri pada Allah. Kapan kita menyingkir? Saat Anda berdoa, saat Anda melepas handphone dan gadget, saat hati kita cuma kepada Tuhan. Kalau kita tidak disiplin dengan hal ini, hati kita gampang terdistraksi.
ada distraksi, pengalian, tiba-tiba ada ting, SFBA masuk, ting atau ting, telepon, dah. Kita akan seharian itu cuma diombang-ambingkan oleh berbagai tugas, kepentingan dan seterusnya, distraksi ini. Dan itu tidak apa-apa saat kita kerja, tapi ambil waktu untuk menyingkir dalam tanda kutip, melepaskan itu semua. Seorang yang bisa berdoa 1/4 jam setiap hari sangat bagus. Yang terpenting dan bagi keluarga itu selama menyingkir, selalu bersama Tuhan Yesus. Yang lain-lain sekunder, tempat tinggal, harta, segala relasi bersifat sementara. Nah, pengalaman kesepian itu memang juga menjadi saat saya menemukan pengalaman akan Ekaristi sebagai saat menyingkir. Saya waktu di awal studi di Innsbruck, waktu doktoral dulu, udah sekian 20 tahun yang lalu lebih ya, hampir 30 tahun yang lebih. Saya itu sendirian di sana, bahasa Jerman belum bisa, ilmunya juga belum dapat, sendirian, nggak ada orang Indonesia di sana. Dan saya itu sampai putus asa, sama justru pengen pulang saja. Saya pengen meninggalkan itu semua. Bahkan saya krisis iman. Untuk apa saya sampai di sini? Karena pengalaman kesepian, bahasa nggak bisa, sendirian, nggak punya teman Indonesia. Saya satu-satunya orang Indonesia di tempat saya itu. Lalu saya, karena tiap hari misa, suatu saat saya misa pribadi dengan bahasa Indonesia. Saya nggak masuk kursus bahasa Jerman karena di Austria itu bahasanya Jerman. Tiba-tiba ketika saya pas itu aklamasi Amnesis, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Saat itu tiba-tiba Tuhan Yesus itu berkata, itu kan habis konsekrasi itu loh, kata-kata institusi itu ya. Lalu Tuhan itu berkata begini, Marto, uskupmu, para romo, keluarga, umat mencintaimu, mengasihimu, berdoa untukmu. Tapi adakah yang bisa menemani kamu sampai tempat ini selain aku sendiri? Ketika kamu melihat tubuhku, darahku dalam Ekaristi, bukankah itu aku sendiri? Kenapa kamu begitu sedih hanya karena jauh dengan mereka? Mengapa kamu kayak nggak punya apa-apa selain karena nggak punya mereka? Lalu aku ini selalu bersamamu, kamu anggap apa? Saat itu juga saya langsung berabak itu bahasa Indonesianya apa ya Pak Cok ya? Langsung memerah itu ya, terus nangis terharu. Iya ya. Aku tuh memikirkan kasih sayang orang tua, umat, Bapak Uskup yang mendukungku. Tapi de facto beberapa bulan ini saya nggak dapat dari mereka. Jauh, waktu kan belum ada WA, belum bisa video call dan seterusnya. Tahun 90-an itu. Sehingga ketika saya saat itu kesepian, Yesus berkata, aku ini kamu anggap apa? Saya saat itu juga kayak ditegur bisa-bisa sama Kristus. Mulai saat itu saya sangat mencintai Ekaristi karena itu. Maka saya katakan di akhir itu, kita mungkin sering menyesali menangisi orang-orang yang dekat, tapi yang kini menjauh. Kadang kita seperti menjadi sedih ketika orang yang kita kasih pergi, bahkan tidak setia. Tapi lupa bahwa Yesus selalu ada pada kita. Itu poinnya. Warga Kudus tidak masalah menyingkir, karena bersama Yesus terus. Sekarang teks kedua, Lukas 2:31-35. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, Yesus maksudnya, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh,
yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakannya tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Di situ teks tadi sebenarnya menjelaskan mengenai keluarga kudus di Kenisa, di bait Allah. Perhatikan kata Simeon tadi. Ketika ia sudah melihat Yesus, bahkan menatang Yesus, Simeon berkata, "Sudah cukup. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu untuk pergi." Ini poin bagus untuk Bapak Ibu semua. Simeon rela untuk mati, rela untuk menghadap Allah di surga, rela untuk meninggal, karena merasa cukup. Dan yang menjadi cukup, ukuran cukup baginya adalah sudah melihat Tuhan, sudah mengalami Yesus. Bandingkan kita, ya kita manusia tentu saja boleh-boleh saja. Kita itu kan biasanya gini ya, "Tuhan, aku jangan Kau panggil dulu, aku pengen menikahkan anakku, atau aku pengen lihat cucuku itu bisa berkeluarga, syukur aku bisa datang pada pernikahannya cucuku, semoga aku nanti bisa pesta emas perkawinan, syukur-syukur pesta intan 60 tahun, syukur-syukur pesta 75 tahun perkawinan." Waduh, usianya berapa ya? Sudah 100 tahun. Suguhannya enak-enak selai soma. Ya. Yang saya pikir tuh orang tuh makin tua temannya makin habis tuh. Nah, tetapi lepas dari itu, Simeon memberi inspirasi kepada kita. Kapan kita merasa berkata, "Tuhan, aku siap." Ternyata ukurannya bukan manusiawi itu, meskipun boleh kita mohon. Tidak apa-apa kita mohon. Tetapi ternyata ada ukuran yang paling pokok dalam kitab suci, yaitu karena aku sudah melihat Tuhan. Padahal setiap Ekaristi kita itu melihat Yesus. Dalam sakramen Maha Kudus kita itu melihat Tuhan. Maka sebenarnya kita itu selalu diingatkan, ada yang paling pokok dalam hidup ini, yaitu Tuhan. Kita renungkan juga, dalam teks tadi Maria dan Yusuf tidak omong. Yang bicara cuma Simeon, kemudian Hana, entah sedang memuji Tuhan atau meramalkan apa yang terjadi pada diri Yesus nanti. Nah, sikap diam dan tidak berbicara, sikap hening ternyata amat penting di hadapan Allah. Termasuk menyatukan pujian syukur yang lambungan gereja. Saya jadi ingat ketika doa syukur agung, kebanyakan umat kan diam, romonya yang berdoa. Saat itu kita sedang menjadi Maria dan Yusuf. Yang bicara itu adalah pastor imam yang mendoakan. Ada saat hening yang memang penting. Lanjut. Hening. Nah, apa yang juga oleh teman-teman di sini, terutama Puspita dan Pak Cok juga tokoh yang penting dalam paguyuban Puspita ini, kita selalu mengadakan adorasi sebagai pendalaman yang penting dan
Saya punya pengalaman yang menarik. Ketika saya mendalami adorasi, karena saya setiap malam adorasi 1 jam 8 sampai jam 9 setiap malam, itu saya selalu merasa bahwa yang terpenting akhirnya bukan apa yang saya katakan. Saya itu kalau berdoa cuma mewujudkan silih untuk dosa-dosa saya pribadi, 2 silih untuk jiwa-jiwa di api penyucian, 3 silih bagi jiwa-jiwa untuk orang-orang yang hari ini kau panggil ya Tuhan, yang tidak siap karena kecelakaan, baru saja kecelakaan pesawat Yeti di Nepal, atau orang-orang yang terbunuh, ada orang-orang yang mati tiba-tiba dan tidak siap, terutama juga jiwa anak-anak yang digugurkan setiap hari. Selebihnya paling menyebut beberapa orang yang memang titip doa. Selebihnya saya hanya doa rosario 1 jam, dan itu pun biasanya ya saya terus terang saja, walaupun bersama para frater di belakang saya, mereka semua akan melihat para frater itu bahwa saya itu selama doa adorasi itu kebanyakan tertidur. Saya hitung adorasi saya hampir 95% saya tuh mesti tertidur. Rosario itu nggak pernah selesai. Saya tuh kalau doa rosario itu kalau bisa bisa 20 salam Maria itu tiba-tiba jam 9 kurang sedikit tuh, loh kok baru 20 salam Maria, kemana tadi saya? Alias ganti tertidur ya. Tapi saya heran, kok dalam hidup saya selalu diberi yang terbaik oleh Tuhan, sehingga saya suatu saat tanya pada Yesus, tanya deh, kenapa saya itu nggak pernah doa pribadi untuk pribadi saya sendiri, tapi engkau selalu memberi yang terbaik kepada saya. Lalu Yesus bilang begini, Marto, seandainya engkau memberi waktu 1 jam setiap hari untukku, itu seandainya itu adalah kebaikanmu kepadaku, saya maklum, karena saya nggak ada satu kebaikanku yang bisa saya tawarkan pada Tuhan, nggak ada satupun. Tapi seandainya itu dihitung kebaikan, Yesus berkata, mosok aku kalah sama baik. Oh, dia bilang gimana? Sorry Marto, sorry, mosok aku kalah baik sama kamu. Aku tuh Tuhan nih. Oh iya ya Tuhan. Tapi mengapa bisa begitu? Mengapa kau selalu memberi yang terbaik Tuhan? Lalu Tuhan menuntun saya pada 2 teks kitab suci ini. Ya, kita semestinya menjadi anak kecil di hadapan Bapa. Bapak Ibu, semua pasti ngalami toh. Bagaimana Anda, saya sebagai orang tua yang banyak dosa ini, tapi tahu apa yang mesti kita buat untuk anak-anak bayi kita. Bayi itu kan gak pernah ngomong minta apa. Bahkan ketika lahir langsung kita tangani dengan sebaik-baiknya. Entah karena pendidikan kita tahu sebagai orang tua juga secara spontan naluriah gitu, sampai anak itu menjadi bisa ngomong sendiri. Pertanyaan saya, anak itu gak pernah minta, karena memang gak tahu apa yang belum bisa ngomong apalagi. Tapi kalau kita memberi yang terbaik untuk dia, nah seperti itulah kita di hadapan Allah. Jadi ngomong terlalu banyak pada Allah itu, Tuhan mengatakan, aku udah tahu apa yang kamu minta. Aku sebelum kamu ngomong aku juga udah tahu. Kadang-kadang saya tuh malu kalau doa banyak kepada Tuhan itu. Maka saya lebih banyak yang hening itu atau doa rosario itu lalu ngantuk itu. Bingung harus matur apa. Tapi yang jelas kita aja orang-orang yang berdosa aja bisa memperlakukan dengan sangat baik anak-anak. Apalagi Tuhan kepada kita. Itu makna dari Matius 18:4. Bahwa Yesus berkata, hendaknya kamu jadilah seperti siapa yang tidak bisa menjadi seperti anak kecil ini, tidak bisa menyambut aku atau menyambut kerajaan Allah. Yang kedua, biarlah Roh Kudus berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Saya itu terhibur dengan teks Paulus ini. Jadi kalau kita berdoa dan terkantuk-kantuk, apalagi di depan sakramen Magnus seperti saya ngatur-ngatur gini, begitu saya nggak bisa doa, Roh Kudus langsung mentekel, mengambil alih. Tuhan, Marto ngantuk, saya ganti ya Tuhan. Roh Kudus yang berdoa untuk saya. Jadi tenang saja, Roh Kudus itu selalu berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan.
Jadi yang paling penting berdoa itu apa toh? Hadir di hadirat Tuhan. Urusan lain, urusan kata-kata apa yang kita mohon, biarlah Tuhan yang mengurus kita. Nah, maka hening itu poin penting. Sekali lagi, keluarga yang bersukacita itu karena menyadari perjumpaan dengan Kristus, dan itu terutama dialami, disadari saat hening. Sekarang teks ketiga. Yesus bersama Bunda Maria dan Bapak Yusuf di Nazaret. Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40, 51-52. Dan setelah selesai semuanya yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret. Kalau yang tadi ketika usia 12 tahun, kalau ini di persembahan di mana? Di bait suci. Sekarang sudah umur 12 tahun. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup. Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Beberapa poin. Apa arti keluarga kudus di Nazaret? Yesus bersama Bunda Maria dan Bapak Yusuf menghayati kehidupan bersama yang amat biasa, sehari-hari, tidak aneh-aneh, tidak mencolok seperti umumnya orang. Yesus, Maria dan Yusuf gak pernah mengupload update status, gak pernah kirim gambar-gambar ketika Yesus sedang dapat pesanan meja, lalu diupload di IG atau di Facebook atau di foto. Memang gak ada waktu itu. Tapi poin saya adalah betapa mereka menghayati hidup yang tidak terkenal, yang tersembunyi. Yesus yang gak pernah memperkenalkan diri gitu aja akhirnya menjadi Tuhan kita, karena pada saatnya dia akan menjadi, semua orang akan tahu. Lukas memberi catatan, dalam asuhan Maria dan Yusuf, Yesus bertambah besar, kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia ada padanya. Makanya dapat menjadi tujuan setiap hidup komunitas atau keluarga, membuat Kristus makin tumbuh besar dan kuat. Nah, saya beri catatan yang terakhir itu, tanda pendidikan anak yang berhasil untuk keluarga Kristiani apa? Dalam diri anak itu, Tuhan Yesus semakin tambah besar dan memimpin diri anak-anak kita. Dan tanda ketika Kristus hidup dalam dirinya apa? Mereka anak-anak kita semakin dikasihi Allah dan sesama karena ada Kristus di dalam diri mereka. Jadi akhirnya Kristuslah sebenarnya yang membuat mereka dikasihi Allah dan sesama. Beberapa catatan yang lain, Yesus memilih kehidupan yang biasa, bahkan tersembunyi, seperti perumpamaan benih dalam Markus 4, 26, 27. Markus 4, 26, 27 itu kan benih yang ditabur, ya, tabur, kemudian siang malam berganti, tahu-tahu benih itu tumbuh menjadi tunas, tunas menjadi tumbuhan, kemudian berbunga, berbuah, kemudian masa panen tiba-tiba datang, sementara orang itu yang menanam itu sudah aktivitas biasa, tahu-tahu sudah mau panen. Kayak kita punya pohon, kita aktivitas sibuk kemana-mana, tahu-tahu loh kok sudah berbuah, loh kok sudah saatnya panen. Banyak hal kita tidak memperhatikan pertumbuhan-pertumbuhan itu, tapi sebenarnya Tuhan memberi hidup pertumbuhan itu sedikit-sedikit tanpa kita ketahui. Tuhan tidak pernah lapor kepada kita apa yang Ia buat melalui diri anak-anak kita, bahwa anak-anak kita pun bisa berkembang tanpa saya sebagai orang tua. Kadang-kadang kan kita ada godaan untuk terus memantau mereka, padahal mereka bisa tumbuh karena ada Yesus dalam diri mereka. Kita sebagai murid-murid Kristus sering hanya fokus pada sabda dan karya Yesus selama 3 tahun. Renungan, rekoleksi pada sabda Tuhan, ajaran Yesus, itu betul. Tapi kita sering lupa mengikuti Yesus yang seharusnya juga mengikuti, lupa kalau mengikuti Yesus juga seharusnya mengikuti 30 tahun hidupnya yang tersembunyi di Nazaret.
Selain rela menghidupi hidup yang rutin dan jauh dari keterkenalan update status, ada cara indah yang ditawarkan, berhening dalam waktu tertentu kalau kita yang misalnya adorasi. Nah, sekarang saya sampai pada 3 cara hidup spiritualitas keluarga Kristiani yang bersukacita dalam 3 poin. Ini saya ambil dari pidato pengukuhan guru besar saya dulu. Pertama, saya terkesan dengan lagu Tulang Rusuk tadi ya. Kata pertama, terima kasih. Biasanya dokumen gereja itu selalu diberi nama dari 2 kata pertama. Lumen Gentium, Christus es. Lumen Gentium itu artinya terang bangsa-bangsa adalah Kristus. Di balik Kristus adalah terang bangsa-bangsa, itu dokumen konsili. Semua Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Semua dokumen-dokumen gereja dari kata pertama. Maka dari kata-kata pertama biasanya tampak arah maupun spirit dari omongan itu. Nah, tadi saya juga sempat tanya pada Romo Fusi, spiritualitas langsung niku nopo ki? Terus Romo banyak berbicara pada saya sehingga saya mendapat wawasan. Tapi Romo coba lihat, mereka mau nyanyi, boleh saya dengarkan. Kata pertama apa yang muncul? Sebenarnya yang muncul pertama itu terima kasih. Terima kasih kepadamu Tuhan atas dia, ya David ya, yang engkau berikan kepada. Berarti kan orientasi pertama kelompok pasutri tulang rusuk itu kan terima kasih, kalau dalam bahasa teologis syukur toh, bersyukur. Bersyukur itu campuran terima kasih, pujian, syukur, sekaligus ada pengalaman dasar. Nah, hidup yang penuh syukur, maka itu juga cocok saya. Terima kasih sebagai kata-kata pertama lagu tadi, saya terjemahkan dengan istilah lain, hidup yang penuh syukur. Nah, hidup penuh syukur itu bukan dalam pengertian Jawa, nerimo yang pandum. Saya memberi contoh. Ada seorang bapak, mohon maaf yang ngambil contoh yang orang miskin ya, yang profesinya tukang tambal ban di pinggir jalan itu, yang pasti penghasilannya nggak banyak. Dia punya anak. Kalau bapak itu mental nerimo yang pandum, nah kamu cuma anaknya tukang tambal ban, dah diterima ya. Kamu besok teruskan lanjutkan kerjanya bapak, kamu ya tambal ban saja. Itu jelas pasrah yang tidak bagus. Lain kalau bapak itu kemudian ke adiknya yang hidupnya lebih oke, "Mbok, anakku biar ikut kamu. Dia bantu nyapu-nyapu atau apa, tapi tolong disekolahkan." Terus adiknya, pamannya, "Oke Mas, anakmu tak melu aku. Ya seadanya tapi tak sekolahke." Nah, ketika anak nanti sekolah bahkan bisa berhasil, nasibnya udah berbeda, iya kan? Jadi hidup penuh syukur itu bukan terima yang pandum asal nerima, tapi ada sikap proaktif dan out of the box. Nah, syukur secara biblis itu berpangkal dari karya Allah di masa lalu, juga kini dan yang akan datang. Jadi syukur itu mencakup 3 dimensi. Allah dahulu selalu terbukti baik karyanya, maka hari ini pun mesti baik, dan karena hari ini baik dan belum selalu baik, maka di masa mendatang pun akan tetap baik. Jadi kalau tulang rusuk sudah sampai 4.000-an orang kata Pak Teguh tadi, dan sudah berjalan hampir 20 tahun ya Pak ya, lebih sejak tahun 2000, dan menghasilkan suatu komunitas yang paguyuban yang begitu akrab dan menggembirakan, menyenangkan. Poin kayak gini kan bukan soal makannya, makan kita bisa makan sendiri di luar, tapi adalah perjumpaannya. Lalu ada arisan itu juga cuma sarana, karena akhirnya dari sana ada dana yang bisa dibuat untuk aspek pelayanan keluar yang lebih luas. Ada banyak hal yang bisa kita buat karena paguyuban ini selama 20 tahun lebih. Berarti
Allah sudah berkarya sekian lama dan hari ini kita tetap hidup. Maka di masa mendatang pun kita yakin komunitas ini terus akan menjadi karya Tuhan bagi sesama. Kata syukur justru digunakan dalam kata ekaristi, eukaristia, bahasa Yunani artinya puji syukur. Di Lumen Gentium Vatikan 11 dikatakan ekaristi sebagai sumber puncak hidup umat Kristiani. Artinya seluruh segi dan saat hidup mestinya juga penuh syukur. Jadi kalau ekaristi disebut sebagai sumber dan puncak hidup umat Kristiani, sementara kata ekaristi berarti pujian syukur, berarti hidup puncak, sumber hidup dan puncak hidup orang Kristiani, orang Katolik itu apa? Bersyukur. Nah, poin ini yang menjadi bagi saya sangat penting. Salah satu bentuk syukur itu apa? Bisa berkata cukup. Kata cukup itu penting sekali. Doa Bapa kami juga gitu, berilah kami hari ini rezeki, berilah kami rezeki pada hari ini. Terjemahan yang kontekstual. Kalau dalam bahasa Inggris masih lebih setia. Give us our daily bread. Bread itu roti. Ya, roti. Tapi diterjemahkan di kita kan rezeki. Pada hari ini, daily bread. Bukan forever bread atau roti yang 7 turunan. Kita dilatih dalam doa Bapa kami itu berilah kami rezeki hari ini. Jadi menumpuk apa materi banyak sekali itu kalau demi tujuan apa egois itu saya kira memang melawan doa Bapa kami. Bapa kami itu mengajari kita berilah aku rezeki hari ini. Nah kalau sisa bagaimana? Kok sisa toh? Nggak, kapan ada sisa? Karena kita bisa tergantung sikap kita toh. Kalau kita itu orangnya maaf ya, misalnya egois, mohon maaf lagi serakah, nggak akan cukup. Kadang-kadang ini mau agak ngelewer kemana-mana, misalnya kalau saya pikir yang orang-orang korupsi itu kan yang ditangkap KPK apa itu kan bukan orang miskin. Mengapa? Karena ya serakah itu. Kalau doa Bapa kami berilah kami hari ini rezeki secukupnya atau pada hari ini, tapi diberi lebih, nah kelebihan itu yang sebenarnya saat kita diundang untuk berbagi sebenarnya. Jadi setiap peristiwa itu menyimpan kok. Nek basa Jawa ini ngemu. Setiap peristiwa kebaikan Tuhan termasuk rezeki itu selalu membawa pada perutusan. Itu, membawa perutusan. Setiap saya naik kalau naik kereta api sih enggak terlalu. Naik pesawat itu kan ya deg-degan ya. Wah nanti kok pesawatnya mogok atau macet di atas, bengkelnya kemana kalau nggak anjlok? Akan mati. Nah, setiap kali landing itu saya selalu kalau aman selamat, aduh masih hidup, aku masih diutus. Kalau kita bangun pagi, saya selalu Tuhan terima kasih Engkau masih mengutus aku hari ini. Siapa tahu tadi malam aku tidur, tahu-tahu dibom tempat kita nggak pernah bangun. Jadi setiap kita masih hidup itu kita diutus untuk mewartakan Injil, berbuat baik dan seterusnya. Itulah makna syukur. Nah, saya menyebut salah satu bidang syukur itu seni. Maka saya mengagumi Pak Cok walaupun usianya sudah 80, saya 60, Pak Cok 80. Masih gesit Pak Cok kalau nyanyi, nggak menggeh-menggeh lagi. Walaupun kalau berdiri dia nggak kuat, tapi begitu nyanyi 2 lagu saja sikat gitu. Itu karena seni itu ungkapan syukur. Simplitas penuh syukur tidak pernah instan. Itu buah ketekunan, kedisiplinan hidup doa yang mendalam. Jangan berpikir orang bisa bersikap syukur itu sebagai spontanitas. Tidak, itu hasil disiplin diri. Hasil saya sebut di situ disiplin hidup doa yang mendalam. Paus Fransiskus berkata begini dengan mengutip Yohanes dari Salib. Pentingnya setiap hari kita selalu mengarahkan hati kepada Allah.
seperti dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib, bertekunlah dalam doa tanpa mengabaikannya. Bahkan di tengah-tengah kesibukan lahiriah, entah kamu makan atau minum, entah berbincang dengan orang lain, atau melakukan apapun juga seperti sekarang ini, inginkanlah Allah selalu dan tambatkanlah hatimu kepadanya. Entah kamu makan atau minum, entah berbincang dengan orang lain, lakukanlah itu dengan inginkanlah Allah. Kalau orang selalu begitu, maka nggak pernah keluar dari mulutnya itu kata-kata yang jelek. Karena kalau orang fokusnya pada Allah, adanya hanya anak Allah adalah kasih, dia pasti akan lebih memuji, membesarkan hati. Pada anak kita yang jatuh atau cucu kita yang jatuh, bukan meripatmu, matamu melihat, maka mata itu dipakai. Nah, itu beda dengan cara yang dengan kasih. Ayo adik-adik, nggak apa-apa, ayo bangun. Nanti bisa lebih lagi ya, hati-hati lagi ya, dan seterusnya. Daripada menggunakan kata-kata yang mengecilkan hati, bukankah kita bisa memilih kata-kata yang lebih simpati, lebih mengangkat orang? Itu maksudnya. Yang kedua, hidup yang suka berbagi. Berbagi merupakan hakikat kehidupan. Banyak contoh. Mengapa kita bisa ada di tempat ini dengan nyaman? Karena tempat ini sudah dibangun oleh pembangun, oleh tukang-tukang, oleh ahli-ahli yang membuat atap sehingga kokoh. Berbagi juga dari pemilik, dari para karyawan. Kita bisa makan karena ada teman-teman karyawan yang menghidangkan dengan penuh kasih dan penuh dengan ramah, dan mereka melayani dengan baik karena mereka berbagi. Kita bisa mengenakan baju, sepatu, kita bisa jalan dengan nyaman karena halus. Ini semua kerja semua orang. Orang saling berbagi satu sama lain. Pokoknya hidup itu hanya mungkin karena berbagi. Ekaristi adalah perayaan hidup yang dibagikan. Istilahnya maka dalam Lukas maupun Kisah Rasul kita tahu ya Bapak Ibu, pemecahan roti. Roti dipecah. Ternyata itu bukannya sekedar roti yang dipecah. Roti yang dipecah tapi dibagi-bagikan. Dari satu roti dipecah, artinya yang dibagi-bagi itu berasal dari satu tubuh, yaitu tubuh Tuhan yang satu dan sama, kita menerima hidupnya. Nah, yang dibagikan dalam Ekaristi adalah hidup Tuhan sendiri, yakni seluruh misteri hidupnya. Perhatikan kata soma dan haima, bukan saima, itu salah itu. Haima dalam bahasa Yunani. Mencakup seluruh misteri kealahan, kemanusiaannya, hidup, karya, wafat, kebangkitan Kristus. Seluruh korbannya, semuanya hadir dalam tubuh Kristus. Paus Franciscus berkata begini. Saya tidak sedang membicarakan sukacita konsumeristik dan individualistik yang hadir dalam beberapa pengalaman budaya masa kini. Kepuasan habis dari spa, oleh ibu-ibu mungkin ya. Saya nggak tahu spa itu kayak apa. Saya tuh kadang-kadang para perempuan tuh dimanja ya, ada spa khusus perempuan, wanita. Ada medikur, apalagi Bu, pedikur, opo ya aku radong. Semua ada anunya ya, semua ada pelayanannya lah. Burawruh, macam-macam itu. Oke, kita mungkin sukacita. Kalau bapak-bapak mungkin kalau soal seperti saya juga sukacita habis potong rambut. Wah, potong rambut rasanya isis, kepenak, rapi, disawangkil luwih enak. Kalau kepuasannya laki-laki kan paling gitu aja ya. Nah, itu sukacita konsumeristik individualistik. Sesungguhnya konsumerisme hanya membani hati, dapat memberikan kesenangan sesaat dan akan berlalu begitu saja. Namun itu bukan sukacita yang dimaksud Paus.
Di sini saya berbicara tentang sukacita yang dihidupi dalam persekutuan, yang membagikan dan dibagikan, sebab selalu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ibu bapak, setiap kita memberi, ayo dengan sukacita. Wong wis dinehke kok wis ora sukacita kan, wis kelangan, bisa sedih, atau rugi sebenarnya. Kasih persaudaraan melipat gandakan kemampuan kita untuk bersukacita, karena memampukan kita bersukacita dan kebaikan orang lain. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Di sisi lain, kalau kita hanya memperhatikan kebutuhan kita sendiri, kita menghukum diri kita sendiri untuk hidup dengan sedikit sukacita. Ini bagus ya, terakhir ini. Kalau kita, istilahnya Paus itu, memperhatikan kebutuhan kita sendiri, keluarga kita sendiri, kita menghukum diri sendiri, untuk hidup dengan sedikit sukacita. Kardinal Martin pernah berkata begini, kalau kita mencintai sedikit, kita akan menderita sedikit, tapi juga bersukacita sedikit. Kalau kita mencintai banyak, kita akan menderita banyak, tapi akan bersukacita banyak. Contoh, saya sebagai keluarga hanya ngurus anak-anakku doang, biar mereka berhasil. Aku menderita untuk anakku tok. Dan ketika anakku berhasil, sudah aku menderita mengurus mereka, aku bersukacita karena anak-anakku. Oke, tidak ada yang salah. Tapi itu untuk saya mencintai sedikit, yaitu anak-anaknya saja, menderita sedikit untuk anak-anak saja, dan sukacitanya karena anak saja. Lain kalau Anda selain mencintai anak, tapi juga mencintai pembantu, karyawan, banyak orang Anda tolong, tapi akibatnya ya metu duitnya oke, tenaganya oke, oleh mikir, oleh apa, lebih berat, sana perhatian, sana digatek-gatek, begitu banyak yang diperhatikan, penderitanya banyak. Tetapi lihat ketika masing-masing berhasil, lihat sukacitamu juga di mana-mana. Itu yang dikatakan Kardinal Martin, bagus sekali. Kalau Anda yang memperhatikan kebutuhan diri sendiri, kita menghukum diri kita sendiri untuk hidup dengan sedikit sukacita. Hidup berbagi mengungkapkan makna solidaritas seperti Kristus mau menjadi manusia, agar kita manusia ambil bagian dalam kemuliaan kealahannya. Berbagi tidak hanya materi, tapi juga psikis rohani. Kehadiran, perhatian, peduli, mendengarkan, tenaga, waktu, senyuman, dan tentu saja doa. Kadang sebagai opa dan oma, kita nggak bisa lagi memberi perhatian pada anak cucu kita seperti dulu lagi. Banyak keterbatasan, tapi ada satu hal bisa kita berikan dengan waktu yang lebih memadai. Doa, kehadiran. Kadang untuk keluarga-keluarga muda yang sedang meniti karier, anak yang penting dicukupi materinya, tapi sering perhatian menjadi kurang. Kehadiran fisik papa, mama kurang. Nah, ini poinnya. Mendoakan termasuk hidup yang berbagi. Bahkan tidak sedikit orang membaktikan hidupnya hanya untuk mendoakan dunia, gereja, dan sesama. Para petapa, para suster di Kedono, para suster di Batu. Kalau di Surabaya di mana ya? Yang kontemplatif ada enggak? Yang pokoknya hanya berdoa terus itu loh. Kayak Kedono, Rowo Seneng pernah dengar ya? Itu kan hidupnya cuma untuk doa. Tapi gereja hidup karena mereka. Dan itu sudah warisan berabad-abad. Biara Benediktin itu orang petapa-petapa. Dan sana gereja itu hidup. Tetap hidup. Terakhir, hidup yang dinamis dan terbuka. Hakikat kehidupan manusia mencakup dinamisme dan keterbukaan hidup. Ternyata hidup yang dinamis dan terbuka itu esensi hidup kita. Secara fisik, ternyata tubuh kita ini, raga kita ini
terdiri atas triliunan sel, dan setiap menit itu jutaan sel kita diperbarui, apalagi pas tidur. Dan kita menjadi sebenarnya manusia yang sama. Sebenarnya enggak pernah sama. Kita ini tidak pernah manusia yang sama dari detik ke detik, menit ke menit. Dari segi tempat, lokalitas, koordinat atau tempat perbintangan, posisi bintang kita itu kan sebenarnya kan kita selalu bergeser terus. Dari segi waktu sama. Sekarang sudah tanggal 18, kita beda dengan 17 Januari kemarin. Bahkan kita ini sudah berbeda dengan kita yang tadi pagi. Sudah ada banyak makanan masuk dalam perut kita. Ada banyak nafas yang kita hirup. Ada banyak pengalaman perjumpaan yang mengubah kita. Kita itu selalu dinamis. Kita itu selalu diperbarui. Maka orang yang tidak mau berubah sama saja melawan hakikat dirinya, esensi keberadaannya. Ada bahasa Latin tempora mutantur, nos et mutamur in illis. Waktu berubah dan kita juga berubah dengannya. Perubahan waktu membuat kita ini ikut berubah. Ketika sekarang ini mana-mana orang main lato-lato itu ya. Berpeki wong, aku keganggu. Tapi saya ingat waktu kecil itu saya udah main itu. Tidak tahu namanya dulu apa ya? Etek-etek ya? Bener ya, ngeling-ngeling ketok etek-etek gitu. Podo. Etek-etek. Tapi saya membaca juga ternyata sudah dilarang. Tempat asalnya kan Amerika sebenarnya ternyata. Tapi sudah dilarang itu karena banyak korban anak-anak. Tapi kita sebenarnya berubah. Yang dapat bertahan siapa? Orang yang selalu luwes, fleksibel, berani menyesuaikan diri. Kalau kita selalu berani menyesuaikan diri, kita akan terus bertahan dengan itu. Seperti kita tahu ya, evolusi bukan makhluk yang kuat dan besar yang akan bertahan, tapi yang bisa menyesuaikan diri. Dinosaurus itu besar dan kuat, tapi punah. Tapi kata dosen saya, kecoa tahu nggak? Coro ini jelai ambune. Nah itu binatang langka yang purbakala yang terus hidup. Karena dia di Peceren bisa, di Peceren itu di Comberan bisa, di mana-mana bisa bertahan. Tapi dinosaurus yang besar itu malah mati karena tidak bisa menyesuaikan diri. Secara teologis, perubahan sudah mengambil bagian dalam aspek eskatologis yang mencakup 3 dimensi waktu. Tadi saya sebut ya, masa lalu, sekarang, masa depan. Seruan aklamasi anesis, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita maklumkan, kedatangan wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Itu 3 waktu loh itu Bapak Ibu. Wafat Kristus kita maklumkan, Yesus yang wafat dahulu, kebangkitannya kita muliakan. Saat ini Tuhan sudah bangkit. Setiap hari kita mengalami ketemu Tuhan yang sudah bangkit. Kedatangannya kita rindukan. Itu kedatangan kedua kali saat dia menghakimi umat manusia, kita rindukan. Nah, segi eskatologis, namanya dalam teologi namanya eskatologis, 3 dimensi waktu. Tuhan akan datang, menempatkan tegangan karya keselamatan yang sudah terpenuhi melalui Kristus dan pelaksanaan yang terus sedang terjadi menuju akhir zaman. 1 Yohanes kedua berkata, segi eskatologis ekaristi justru menunjuk tanggung jawab umat beriman dalam dunia dan masyarakat, terlibat dalam suka dan duka kehidupan umat manusia, menghadirkan budaya kasih dan belas kasih kepada sesama dan masyarakat. Dalam Ecclesia Dei Eucharistia, maksudnya begini, Ekaristi yang selalu menyanyikan kedatangannya kita rindukan, itu berarti apa? Sambil menantikan kedatangannya, kita mewujudkan dunia langit dan bumi yang baru. Dengan cara apa? Ambil bagian dengan tugasku masing-masing sebagai apa?
peran kita sebagai apa? Kita semua punya peran dalam masyarakat. Sebagai apa? Pengusaha, sebagai pegawai, sebagai karyawan, saya sebagai dosen, sebagai guru, dan seterusnya. Kita masing-masing bertanggung jawab dengan tugas kita untuk memajukan masyarakat. Kalau kita ya untuk NKRI kita, dan seterusnya. Itu adalah perwujudan aspek eskatologis Ekaristi. Jadi saudara-saudari, dengan demikian selesai sudah apa yang mau saya sampaikan. 3 hal: hidup penuh syukur, hidup yang berbagi, dan yang ketiga, hidup yang selalu dinamis dan terbuka. Semoga menjadi semangat kita sebagai keluarga Kristiani yang bersukacita. Sekian, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan dan sumber sukacita keluarga Kristiani. Kami paguyuban Tulang Rusuk berkumpul di sini beserta keluarga untuk mengaturkan terima kasih dan syukur kami atas panggilan kami sebagai paguyuban Tulang Rusuk yang boleh selalu berkumpul bersama, saling meneguhkan iman, harapan, dan kasih, dan membawa kesaksian kami tentang Kristus kepada masyarakat dan sesama kami. Berkatilah kami dengan segala kerapuan dan kelemahan kami, keluarga kami dengan kesehatan, perlindungan lahir dan batin, dan terutama sukacita di dalam menghayati tugas panggilan kami masing-masing. Nanti semoga saat pulang kami boleh pulang dengan selamat, dan pada waktunya juga selalu terus boleh berkarya melanjutkan karya agungmu, menghadirkan kasihmu bagi sesama kami. Dan semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari semua dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, sambil dihitung, iya. 15, silakan Pak David lagi membacakan. Bapak di situ dulu Pak. Nah, sambil Go Kim Sing. Go Kim Sing. Silakan langsung maju. Lanjut. Lulu. Ibu Lulu. Ernest Hadi. Erni Hadi. Iya, silakan langsung maju. Hartono dan Maria. Hartono dan Maria. Diana Kumala. Diana Kumala. Bek Swan. Bek Swan. Lisan. Lisan. Ya. Lani. Lani. Feniawati. Feniawati. FX Sugiarto Ong. FX Sugiarto Ong. Nani dan Eko. Nani dan Eko. Liliana. Liliana. Lorencia Suyaniwati. Lorencia Suyaniwati. Ya, pokoknya seperti itulah. Jackie. Jackie. Joyce. Joyce. Yang 15. 15. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, Pak Jackie masih. Oh, 11. Ya, nanti kurangannya dipanggil lagi. Iya. Silakan. Ya. Tuhan memberkati. Ini salah satu sukacita. Iya, silakan. Iya. Semoga berkenan. Tuhan memberkati, penuh sukacita. Masih ada? Kalau masih ada berarti sebagian. Iya, ternyata masih 2. Iya Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Ada 2 lagi mungkin bisa. Suharlianto. Suharlianto. Ya, silakan. Yang merasa punya nama Suharlianto langsung maju ke depan.
3 kali panggilan. Jika tidak ada, maka cancel ganti. Suhardianto 1, Suhardianto 2, Suhardianto 3. Cancel, ambil berikutnya Bapak. Bidiantoro. Widiantoro. Bidiantoro. Bidiantoro. Hitung 3. Bidiantoro 1, Bidiantoro 2, Bidiantoro 3. Cancel. Berikutnya Hinawati. Hinawati. Adakah? Semoga belum pulang. Hitung. Hinawati 1, Hinawati 2, Hinawati 3. Cancel. Pulang. Nah, ini kelihatannya yang satu agak alot juga ini ya. Petronila. Petronila tadi ada ya, Ibu Lisa, silakan Ibu Lisa. Ya, dapat? Macam-macam Bu, pokoknya dapat sepeda ya. Terima kasih. Berikutnya adalah 4 door prize berupa voucher 250.000 makan glow stick di Santika Hotel Gubeng, persembahan dari Ibu Rosa. Erni. Silakan maju langsung. Imelda. Hendra dan Shantina. Hendra Shantina, Pak Sudri Hendra Shantina, silakan. Sugianto di ujung sebelah sana, silakan. Nah, 1 Sugianto di pojok sana, 2 Pak Sudri Hendra Shantina sudah pulang. Oh, masih ada tante. Ya, 1 lagi tadi siapa? Erni. Imelda. Oh, Imelda sudah ada. Erdi yang belum ada. Erdi Sugianta, ya benar. Mungkin dibagikan dulu. Oh, Erdi mana? Yang sebelah sana. Ayo ya, silakan Ibu. Oh ya, penggantian. Hadiahnya berupa voucher 250.000. Voucher 250 dari Glow Stick Santika Hotel Gubeng, persembahan dari Ibu Rosa. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Iya, ini adalah yang nomor satuan, nomor 6 bagian operator 6, supaya tidak lupa untuk hadiah bulan Februari 6 5 puluhannya 856 bisa ditampilkan kan supaya bisa terbaca. Nah, 856 itu bukan 856 8, nah begitu ya. 856. Iya. Baik. Oke, dikocok lagi. Pak. Sekarang untuk bulan Maret. Ya. Satuannya yang puluhan apa? Ini yang ratusannya dulu. Oh, ratusannya dulu. Ya. Oke. 15. Berapa? 15. Ya. Puluhannya 7 1576. Lanjut April. 12. 1208. Untuk bulan Mei 2.
Oh berarti nomor 22 ya? 22. 22. Iya. Bulan Juni. Kosong lagi. 7. 8. 0078. Iya. Juli. 15. 8. Iya. Inilah hadiah utama mulai bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Untuk bulan Februari 0856, bulan Maret 1576, bulan April 1208, bulan Mei 0022, bulan Juni 0078, dan bulan Juli 1598. Untuk hadiah hiburan bulan Februari. Hadiah hiburan bulan Februari 0359. Oh, bisa langsung diketik. Oh, begitu ya? Ya. Iya. 0770. 0770. 0959. 0959. 0855. 0855. 0772. 0772. Ini untuk bulan Februari. Untuk Maret? Untuk Maret 0362. 0362. 0235. 0235. 0900. 0900. 0695. 0695. 0311. 0311. Itu untuk bulan Maret. Untuk bulan April 1246. 1246. 1501. 1501. 0878. 0878. 0031. 0031. 0254. Oh mana? Oh ada di atas 0254 ya. Kemudian bulan Mei 1356. 1356. 1322. 1322. 0137. 0137. 0414. 0414. 0778. 0778. 13 Untuk bulan Juni 1347. 1347. 0153. 0153. 0115. 0115. 1289. 1289. 1244. 1244. Dan untuk bulan Juli 0821. 0821. 0170. 0170. 0306. 0306. 1095. 1095. 0291. 0291. Ini adalah nomor-nomor yang beruntung yang mendapatkan hadiah hiburan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juli. Terima kasih Pak David yang selalu menaburkan hadiah dan membuat sukacita untuk kita semua. Dengan demikian acara kita yaitu pengundian arisan kedua untuk arisan periode ke-7 selesailah sudah. Terima kasih untuk kebersamaan pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Pak David.